Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi kita di ibadah online Pelkat Teruna di Minggu 27 Desember 2020. Tentu saja bersama Kak Seli kembali. Di minggu pagi hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul walaupun hanya melalui online, tapi kita bisa bersekutu bersama-sama untuk ibadah. Ya. Sebelumnya kakak mau mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita sekalian. Oke, kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kakak persilahkan untuk adik-adik yang ada di rumah untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, untuk di lagu pembukaan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 123, baitnya yang pertama dan ketiga saja. Selamat datang dan kata-kata seterusnya. Ya, mari adik-adik kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau boleh menyertai kami selama 1 minggu ini Tuhan. Dan di minggu ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online Pelkat Teruna GPB Anugerah Bekasi. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh menyertai kami dan Engkau boleh menghapus segala dosa-dosa kami sehingga kami boleh layak menghadap hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami masing-masing agar kiranya Engkau boleh menguatkan dan memampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dan mengerti maksud dari firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Ini dari Kidung Jemaat 109, baitnya yang pertama, Hai Mari Berhimpun. Kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dan hendak mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan roh hikmat dan pengertian, agar kami boleh memahami maksud firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada
minggu pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 2. Kitab Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kitab Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Maranatha. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik ada dalam kondisi yang sehat, ya, yang baik. Nah, Kak Niken mewakili kakak-kakak LNPT yang lain dan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal memenuhi hati kita. Nah, adik-adik, biasanya suasana Natal identik dengan kemeriahan atau sukacita, ya. Betul ya, kalau adik-adik ke mall atau ke tempat-tempat umum, nah biasanya untuk menyambut Natal ada apa? Ada pohon Natal, ada ornamen Natal, ada lagu Natal, banyak diskon di department store, begitu ya. Selain itu apa lagi? Mungkin adik-adik ada yang setiap tahun kalau Natal kumpul keluarga besar, gitu. Atau ada yang beli baju baru, beli sepatu baru, gitu ya. Acara makan-makan, acara tukar kado, atau jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, mereka Natal di tempat yang lain gitu. Pokoknya seringkali Natal identik dengan suasana yang penuh sukacita dan kemeriahan. Nah, tapi adik-adik, tahukah adik-adik bahwa suasana yang meriah itu tidak terjadi 2000 tahun yang lalu saat Yesus lahir ke dunia. Mengapa demikian? Yang pertama, adik-adik biasanya kalau raja lahir, itu di mana lahirnya? Di istana kerajaan ya, atau di rumah sakit yang terbaik gitu ya. Selain itu apa? Disambut oleh orang-orang penting, begitu, atau oleh petinggi-petinggi negara, begitu ya. Nah, tapi adik-adik saat itu Yesus sebagai raja, ia tidak lahir di istana raja. Ia lahir justru di kandang domba yang hina, gitu ya, dan tidak ada yang menyambutnya dengan meriah, melainkan apa? Saat itu, saat Yesus lahir, kondisinya ialah malam yang hening, malam yang sunyi senyap, begitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua, ternyata adik-adik, kelahiran Yesus membawa persoalan bagi penguasa negeri itu. Penguasa negeri saat itu, yakni siapa? Dia adalah Herodes, yang saat itu menjabat sebagai seorang raja. Begitu. Kenapa sih Kak itu menjadi sebuah persoalan? Kelahiran Yesus kenapa jadi permasalahan bagi Herodes? Nah, adik-adik, untuk mendapatkan jawabannya, sebenarnya adik-adik bisa baca Matius pasal 2 secara keseluruhan dari ayat 1. Gitu. Tapi karena kepanjangan ya kalau dijelasin, jadi kakak mau ceritakan kronologisnya secara singkat saja. Gitu. Adik-adik, kalau adik-adik ingat, saat Yesus lahir ada 3 orang yang datang untuk melihat bayi Yesus. Siapa 3 orang ini? Masih ingat? Ini pelajaran di sekolah minggu ya. Siapa dia? Dia disebut sebagai 3 orang Majus dari timur, gitu ya. Kemudian ia datang untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, begitu adik-adik. Adik-adik, kabar bahwa orang Majus datang untuk menemui seorang raja yang baru lahir itu didengar oleh Herodes. Nah, saat itu adik-adik, orang Majus dianggap sebagai orang-orang yang pintar dan berpengetahuan tinggi, terutama dalam hal perbintangan. Atau kalau saat ini mungkin kita sebutnya sebagai ahli astronomi begitu ya, atau astrologi gitu. Nah, orang Majus dipandang sebagai orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu adik-adik, Herodes saat itu
merasa bahwa posisinya sebagai seorang raja terancam gitu ya, karena ada kabar bahwa orang Majus dengan status yang sedemikian tinggi bela-belain datang dari jauh untuk melihat bayi yang baru lahir yang disebut akan menjadi seorang raja gitu. Jadi Herodes merasa ada saingan nih gitu, dia merasa posisinya sebagai raja terancam begitu ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu Herodes bermaksud jahat, ia berniat untuk membunuh bayi Yesus begitu. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah bertindak sedemikian rupa untuk menggagalkan rencana Herodes. Lewat apa Tuhan Allah bertindak? Yang pertama lewat orang Majus tadi, gitu. Adik-adik bisa baca cerita lengkapnya nanti ya setelah ibadah ini. Kemudian yang kedua melalui malaikat Tuhan yang datang lewat mimpi kepada Yusuf, ayah Yesus. Nah, apa isi mimpi yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu? Adik-adik bisa baca itu di pasal 2 ayat yang ke-13 di bawah perikop penyingkiran ke Mesir. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepada kamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Gitu. Jadi malaikat Tuhan menyuruh Yusuf, Maria dan Yesus untuk pergi ke Mesir, sembunyi dari Herodes, lari dari Herodes, begitu ya adik-adik. Nah, sampai kapan? Sampai Herodes mati. Baru setelah itu kita masuk ke bacaan kita hari ini, gitu ya, ayat yang ke-19. Nah, apa yang terjadi setelah Herodes mati? Kakak akan bacakan ayat 19 dan 20, adik-adik silakan simak. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Jadi malaikat Tuhan menyuruh Yusuf beserta dengan Maria dan Yesus kembali lagi ke Israel, karena Herodes sudah mati. Nah, lalu apakah berjalan dengan lancar? Ternyata tidak adik-adik. Apa yang terjadi? Kenapa kok nggak berjalan dengan lancar? Nah, kita baca di ayat yang ke-22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, ternyata adik-adik yang menggantikan Herodes saat itu adalah Arkelaus, anaknya Herodes. Dan adik-adik tahukah adik-adik bahwa Arkelaus memimpin negeri itu jauh lebih kejam daripada ayahnya. Oleh sebab itu, Yusuf takut kembali ke Yudea, gitu ya, karena dipimpin oleh Arkelaus. Sehingga dikatakan apa? Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, adik-adik, Galilea ini ibu kotanya adalah Nazaret. Jadi alih-alih pergi ke Yudea, Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Galilea dan tinggal di suatu kota yang disebut Nazaret. Nah, makanya di ayat 23 bacaan kita, di baris terakhir dikatakan bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yang dimaksud adalah Yesus ya. Nah, kurang lebih kronologisnya seperti itu adik-adik. Nanti untuk lebih jelasnya adik-adik bisa baca ya sendiri. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang barusan kita dengar, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada kita semua? Aplikasi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Apa? Yang pertama, adik-adik, kita menyaksikan tadi ya bahwa perjalanan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus amatlah panjang. Bahkan Yusuf dan Maria sudah melakukan perjalanan panjang sebelum Yesus lahir dari Nazaret ke Bethlehem untuk melakukan sensus. Nah, kemudian di Bethlehem lah Yesus lahir. Tidak sampai di situ, mereka harus kembali melakukan perjalanan panjang dari Bethlehem ke Mesir, gitu ya. Setelah dari Mesir, mereka melakukan perjalanan panjang lagi kembali ke Nazaret, ya. Nah, jadi amat panjang perjalanannya. Kemudian amat berat medan yang harus dilalui. Kalau saat ini adik-adik, kita mau jalan jauh biasanya naik apa? Naik pesawat, naik kereta, atau minimal naik mobil ya. Nah, kalau saat itu belum ada transportasi seperti sekarang. Yusuf, Maria, dan Yesus saat itu transportasinya masih keledai. Begitu.
dan mereka melewati jalan yang tidak mudah. Akan tapi kalau kita melihat bahwa akhirnya Maria dan Yesus tiba di Nazaret dengan selamat, itu semua karena apa? Karena perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Gitu ya, adik-adik, hal yang sama kakak yakin juga terjadi dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, yang sudah mau tiba di penghujung tahun 2019 ini, mari kita refleksikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama kurang lebih setahun ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang meresahkan, yang mengkhawatirkan, kalau sampai saat ini adik-adik boleh ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, merayakan sukacita Natal bersama keluarga, kakak yakin dan percaya itu semua adalah kemurahan Tuhan, adalah pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Ya adik-adik, oleh sebab itu apa? Mari kita bersyukur sepanjang waktu, setiap saat untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu ya. Bangun tidur, biasakan kita bersyukur Tuhan telah sertai istirahat kita semalam, bersyukur untuk hari baru, berkat baru yang boleh diterima. Saat mau tidur pun biasakan juga kita bersyukur untuk hari panjang yang boleh kita lalui, gitu ya. Sebelum makan biasanya kan adik-adik juga berdoa, gitu ya. Mari kita bersyukur setiap saat, gitu, atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Itu poin yang pertama adik-adik, ya. Kemudian poin yang kedua, adik-adik, sejak Yesus lahir banyak tantangan yang dihadapi oleh Yesus serta dengan keluarga. Mulai dari lahirnya tidak di tempat yang layak, gitu, kemudian harus lari karena dikejar-kejar Herodes. Setelah itu juga Yesus sampai dewasa pun mengalami banyak tantangan, banyak yang gak suka sama Yesus. Bahkan sampai akhirnya apa? Yesus mati di kayu salib. Mati pun juga dengan cara yang hina, adik-adik, ya. Nah, jadi begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Yesus. Itu mau menunjukkan apa? Kita sebagai anak-anak Kristus, saat kita tinggal dan hidup mengikuti jalan Kristus, bukan berarti hidup kita nggak ada masalah, ya. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, begitu. Terkadang orang-orang ada yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita, seperti Herodes, gitu. Tapi selama kita selalu menyerahkan hidup kita dalam perlindungan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kakak yakin dan percaya kita selalu juga mendapat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, gitu. Jadi mari kita belajar mengandalkan Tuhan di setiap kondisi, di dalam suka, di dalam duka, gitu adik-adik. Di masa pandemi COVID-19 ini mungkin beberapa dari adik-adik juga mengalami kesulitan belajar online, mungkin ada rencana-rencana yang tidak terlaksana karena terhalang pandemi ini, gitu. Tapi kakak mau ajak kita tetap bersyukur dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, itu poin yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian adik-adik, poin yang ketiga dan yang terakhir, adik-adik, kelahiran Yesus Kristus merupakan rencana keselamatan Allah bagi kita manusia di dunia ini, ya. Itu adalah rencana keselamatan dari Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita tidak hanya merasakan keselamatan dari Allah itu seorang diri, gitu ya. Tuhan mau kita menyebarkan itu di dalam hidup kita sehari-hari, di tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain, teman-teman sekolah kita, keluarga kita, tetangga kita, gitu ya adik-adik. Melalui apa? Melalui apa kita bisa menyatakan kabar keselamatan Tuhan? Melalui perilaku kita, tingkah laku kita, gitu ya, perkataan kita. Nah, tapi bagaimana kita mau memberitakan kabar keselamatan Kristus kalau kita sendiri tidak merasakannya? Tuh. Oleh sebab itu kakak mau ajak, mari kita membangun diri kita di dalam Kristus agar kita bisa merasakan keselamatan darinya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui salah satunya dengan ibadah PT yang kita adakan setiap minggu, ya. Dengan demikian kita bisa merasakan keselamatan dan kasih Kristus, dan kita juga bisa menyebarkannya, menyatakannya
pada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Jadi ada 3 poin dari firman Tuhan hari ini. Kakak ulang secara singkat. Yang pertama, selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam setiap kondisi, baik di dalam setiap keadaan senang maupun persoalan, tetap andalkan Tuhan. Gitu ya adik-adik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita nyatakan kabar keselamatan Kristus melalui hidup kita hari demi hari. Dan mari kita membangun diri kita juga di dalam firman Tuhan untuk merasakan keselamatan itu sendiri. Adik-adik, kakak harap firman hari ini boleh memberi kekuatan dan damai sejahtera bagi kita semua. Dan kiranya walaupun kondisi Natal tahun ini berbeda dari sebelumnya, namun adik-adik tidak kehilangan makna Natal dan makna kelahiran Kristus ke dunia. Terpujilah Tuhan, amin. Iya, terima kasih Kak Niken untuk firman-Nya. Kiranya firman di pagi hari ini boleh memampukan kita dan menguatkan kita untuk menyambut tahun baru di 2021 dan kita boleh memaknai Natal di tahun ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita akan merespon firman Tuhan yang kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 423, apapun juga yang menimpamu, baiknya yang pertama saja. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami serta kegiatan yang ada di dalam gereja kami, serta berkati juga pelayanan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan, berkati para pendeta kami, majelis kami, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pelayan PT, serta para jemaat yang mengikuti ibadah di gereja kami ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyambung dari doa syafaat adik-adik klien kami Tuhan, kami bawa dalam doa juga untuk bangsa dan negara kami, dunia yang saat ini tengah dilanda COVID-19, terutama di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan staf-staf bawahannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga untuk pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kami masing-masing. Kiranya mereka boleh diberikan hikmat dan dikuatkan agar mereka boleh melakukan segala tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga Indonesia ini boleh kembali pulih Tuhan, dan COVID-19 boleh segera berlalu, sehingga masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari COVID-19 ini, baik yang di PHK, dalam keadaan lemah tubuh, sakit penyakit, atau hal apapun yang menimpa masyarakat Indonesia, kiranya Engkau boleh memulihkan dan Engkau boleh menguatkan kami masyarakat Indonesia Tuhan, dan sehingga masyarakat Indonesia boleh kembali pulih
dan kami boleh bersatu bersama-sama untuk menjadikan negara ini lebih maju dan sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Bapa dalam surga, menutup doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa untuk adik-adik teruna, baik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati serta memelihara kehidupan adik-adik teruna terkasih ini ya Tuhan. Di dalam setiap kondisi, kiranya mereka boleh terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa menyatakan kabar keselamatan dan kasih Kristus di tengah kehidupan mereka, yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi serta perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pantang menyerah, menjadi pemuda-pemuda yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan adik-adik teruna dan kakak-kakak layan teruna ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di masa raya Natal ini Tuhan, kami boleh menghayati lebih dalam lagi apa arti kehadiran Kristus di dunia ini, sehingga hidup kami yang sudah dibaharui melalui kelahiran Yesus Kristus tidak kami sia-siakan, melainkan kami boleh hidup bagi Tuhan, menyerahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, serta kami hendak menyatukan doa ini di dalam doa yang diajarkan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan untuk adik-adik yang di rumah. Boleh menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua adik-adik untuk nantinya diberikan saat ibadah minggu hari ini. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 119, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hai Dunia Gembiralah. Untuk adik-adik yang boleh memberikan persembahannya bagi gereja dan pelayanan di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Ya, kita akan bawa dalam doa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar tadi, boleh kami maknai, dan kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami dalam memaknai Natal di hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan itu boleh berguna bagi gereja dan pelayanan di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Berkati untuk adik-adik yang boleh memberikan persembahan, kiranya Engkau boleh menguatkan mereka dan memberkati mereka selalu bersama keluarga. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Haleluya, amin.
Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah di minggu hari ini bersama Kak Seli, Kak Niken, dan kakak-kakak lainnya. Di Minggu 27 Desember 2020, kiranya firman yang boleh kita dengar tadi boleh kita maknai dalam kehidupan kita, terutama memaknai Natal di tahun 2020 ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya, kita akan menutup ibadah kita di Minggu pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 120, baitnya yang pertama dan ketiga, Hai Siarkan di Gunung. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik semua. Merry Christmas. Sudah sampai di penghujung ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Namun kakak berharap dan berdoa sekiranya adik-adik terus melanjutkan ibadah adik-adik secara pribadi hari demi hari. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh kami rasakan di minggu pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan. Biar itu semua tidak hanya kami dengar hari ini, melainkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami akan kembali ke kehidupan dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.